Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jamaah salat subuh, ibu-ibu yang sama-sama Allah muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini Allah sudah memberikan nikmat, berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Latif PCR untuk mengikuti kajian kitab Al-Azkar bersama guru kita Bapak Abuya Kyai Haji Dr. Anas Jandin Maksud LMA. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada Bapak Kyai untuk memimpin kajian waktu dan tempat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita bertemu dalam majlis taklim hari Ahad pagi subuh. Semoga taklim kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik yang menyampaikan ilmu maupun yang menerima belajar ilmu dan yang mendengarkan. Moga-moga kita terdapat masuk golongan yang disebut dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang yang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu disebut dengan ulul ilmi dalam Al-Quran. Jabatan predikat ulul ilmi adalah di bawah malaikat. Ya. Dalam bersyahadat Allah, malaikat, dan ketiganya ulul ilmi. Ini jabatan yang paling tertinggi di dunia ini, di dunia maya manapun. Ya, ulul ilmi. Moga-moga kita mendapatkan gelar tersebut. Amin. Kita sampai kepada babu fadilatil azan. Ya. Halaman 43 di bawah, bagian bawah. Ya, paling bawah. Ya. Bab fadilahnya azan. Ya. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu alaihi. lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, paling sahih Bukhari Muslim. Bersabda Rasulullah, lau ya'lamu, lau itu bahasa Arab, kalau bahasa Melayunya jika. Tapi karena orang Melayu ingin disebut orang Islam asli, jadi launya tetap dipakai. Jadi menjadi jika-jika. Tapi satunya bahasa Melayu, lalu Arabnya jikalau. Nah, jadi jikalau itu ya jika-jika atau lau-lau.
Ya. 2 kali ya. Ya, itu artinya keyakinan yang mantap terhadap Islam itu seperti itu. Jikalau Bahasa pun harus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Itu menandakan orang Melayu, ya Melayu itu orang Nusantara, namanya Islam Nusantara, itu bahasa Islam Nusantara. Jikalau, nah, jadi kan itu memantapkan, ya. Jikalau manusia mengetahui finnida dalam urusan azan, Pak. Wasofil awal dan sof pertama di dalam sholat, dalam agama Islam itu ada namanya azan dan ada namanya sof pertama. Karena setelah azan, panggilan yang dipanggil datang ke masjid, karena banyak maka bikin sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentunya shofnya banyak. Kalau tadi ada 3 shof, atau 2 shof, atau 10 shof, ya. Jadi kalau tahu manusia nilai azan dan sholat jamaah di shof pertama, ini kemudian tidak bisa ditempuh 2 itu illa ayastahimu, kecuali dengan cara undian. Yastahimu itu diundi, ya. Lastahamu, pasti mereka minta diundi. Nanti bisa perang, bisa berebut, bisa pintu bisa rusak nanti. Ya, dorong-dorongan. Iya. Ya kalau hanya 2 orang ya kamu aja duluan, kamu. Apalagi soalnya berdua orang pasti soal pertama semua. Nah, kalau jamaahnya ini penuh, kira-kira 20 orang aja dah. Berebut, Pak. Yang azan berebut, sof pertama berebut. Kalau tahu nilai sof pertama dan azan, nilai pahala, nilai ibadah, nilai jumlah imbalan yang diberikan oleh Allah, ya. Nastaham, mereka minta berundi supaya jangan berkelahi, ya. Kita undian aja, Pak. Ya. Kecuali kalau yang 1 shop itu isinya 10, yang datang cuma 5, nggak perlu undian, Pak, untuk shop pertama. Tapi kalau azan cuma 1 azan, Pak. Jamaah ada 100 orang, yang azan cuma 1. Bagaimana itu menentukannya? Undi. Ya. Undi. Nah, kalau tahu nilainya. Ini, Pak, ini pertama, ya. Jadi ini, ya kalau nggak ngerti, Pak, wah, ya, kamu aja lah soal pertama. Nah, kamu dulu, saya di belakang aja. Dia nggak ada ilmu, Pak. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Jelas, Pak. Boro-boro ibadah, Pak. Masak nasi tanpa ilmu bisa masak nasinya gosong, atau mungkin jadi bubur, nggak jadi makan. Semua dengan ilmu. Man aradat dunya bi ilmi, siapa ingin dunia dengan ilmu, ingin sukses akhirat dengan ilmu. Ya, tidak ada suatu perkara tanpa ilmu. Itu Quran. Ya. Nah, oleh karena itu ini nilainya, Pak, ya. Berikutnya, ani radhiyallahu qala idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walau duratun hatta la yasma'un ta'zin. Rawahu Bukhari dan Muslim. Bersabda Rasulullah, jika telah dipanggil untuk sholat melalui azan, setan berlari
setan berlari. Terbirit-birit Pak. Ini. Walau suratun, sampai terbirit-birit Pak. Hatta la yasma'un ta'dzin, sehingga dia takut mendengar azan. Nah, jadi kalau orang nggak mau azan tuh ya golongannya ini Pak. Ya, setan. Berikutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sama itu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar langsung Rasulullah bersabda, al muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Yang di atas Bukhari Muslim, sekarang ini Muslim saja ini. Al muadzinun, orang-orang yang azan. Ya, banyak ini. Masjid azan di Mekah ada azan. Ya tidak ada masjid yang tidak ada azan lah ya. Itu masjid yang tidak ada azan berarti masjid kosong, mantan bekas masjid ya. Atwalunas a'naqon yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat semua dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul di mahsyar Pak. Ya. Itu namanya menunggu panggilan. Nanti yang orang yang dipanggil pertama itu oleh Allah, yang nampak dulu lehernya paling panjang, paling tinggi. Atwal itu tinggi Pak. Nah itu yang nampak dipanggil ya. Atwalun nas a'naqon, manusia yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat adalah orang yang ahli azan, tukang azan ini Pak. Jadi berebut Pak, tahu nilainya itu azan. Supaya jangan berebut bagaimana? Diundi. Sampai begitu Pak, nilai azan itu Pak. Jadi azan. Zaman dahulu tidak ada mic, zaman Nabi tidak ada pengeras suara. Jadi itu naik apa, pohon kurma, ya, naik di atas baru mengkamandangkan azan. Nah, ini sekarang kan ya ada mic kan, pakai mic. Tapi itu juga ada mic, nggak ada mic juga nggak berpengaruh Pak. Karena panggilan azan itu termasuk hidayah. Ya, tadi kalau masih orang hatinya masih dekat dengan setan Pak, sulit Pak datang ke masjid. Allah. Ya biar pengarah suaranya berapa watt gitu ya, meledak-ledak ya nggak berdatang. Nah ini dan azan itu di samping apa? Di samping nanti hari kiamat termasuk orang-orang yang barisan pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk surga Pak. Amin. Jadi jajaran orang yang, karena di dalam Al-Quran Pak disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Surah Az-Zumar. Orang-orang yang takwa itu akan digiring, dia halau ya, wasikol itu dihalau masuk surga zumaro dengan rombongan Pak. Bukan satu-satu. Oh, yang apa, yang tangannya apa, yang lehernya tinggi, kumpul sini ayo langsung sama-sama. Nah, jadi perombongan ya, rombongan muadzin, rombongan ahli mengaji, ilmu ulama. Kalau yang mengaji itu ilmunya yang alim banyak Pak, namanya Pak ulama.
Jadi para ulama, golongan ulama, rombongan. Jadi bukan satu-satu. Oh, muadzin dari Al-Latif dulu satu, masjid mana lagi, Al-Azhar satu, enggak Pak. Oh kelamaan Pak, orang satu, Nabi Adam sampai hari kiamat berapa triliun Pak orang. Semuanya ini masuk surga. Ya, karena 1 triliun, setengah triliun yang orang kafir lah, yang setengah triliun. Lah nanti kan kalau satu-satu kan berapa lama nunggu Pak. Rombongan aja, rombongan ulama sendiri, ahli azan sendiri, para imam sendiri, apalagi ahli sedekah sendiri, ahli dai sendiri. Kan itu masing-masing umat kan punya kelebihan. Gak semua muadzin, semua jadi ulama nggak mungkin Pak. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang taat sama suaminya, kumpul jadi ibu-ibu yang suka mengaji, ya masing-masing kelompok Pak, secara rombongan Pak. Ini Quran, nggak percaya nggak bisa. Quran mengatakan gitu, imannya hilang kepada Quran. Berombongan. Nah, maka di dunia ini kan ada Pak rombongan haji, rombongan sholat jamaah, ini rombongan Pak. Rombongan Al-Latif, ya kan? Rombongan ini jamaah itu artinya rombongan Pak. Ya, ada yang sholat pertama, berebut lagi sholat pertama. Ya, kalau azan gini, kalau berebut azan kan, maka ditentukan ada Bilal yang sudah ditunjuk. Nah itu enggak berebut. Nah, cuma nanti jadwalnya, jadwal maghrib, isya, subuh, ya, ini kan yang malas bangun subuh ya enggak mungkin ditunjuk dari azan subuh, enggak mungkin. Nah, ini berat Pak. Ya, azan itu bukannya subuh. Ya kan, ini kan subuh. Ini zuhur enggak ada yang azan. Ada Pak masjid zuhur enggak ada azan. Alasan ke kantor semua. Waduh, ke kantor semua. Sedang itu jam zuhur itu jam orang istirahat di mana-mana Pak. Masa ada kerja jam 6 sampai jam 6 malam terus nggak berhenti, nggak makan, nggak istirahat, nggak mungkin. Maka ada setelah subuh, jaraknya berapa sih Pak? Jam 5 tadi azan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 8 jam Pak, masa makan terus, kerja terus. Ya tepat ya, nggak mungkin. Maka batas azan ke satu ke tempat lain, waktu ini sudah dikemas oleh Allah. Jadi menentang Allah, wah sudah bahaya. Oh, sudah azan dari subuh, nggak usah lagi azan lah. Ya, ini azan per sholat fardu Pak, diterangkan di sini. Bukan per sholat sunnah azan. Tahiyatul masjid azan nggak ada. Yang fardu 5 waktu ini azan diterangkan. Kemudian Pak, berikutnya antara azan dan qomat itu disebut dalam hadis waktu mustajabah, saatul mustajabah liddu'a. Ya, ini tambahan nanti di hadis berikutnya ada. Ya, jadi setelah azan apa di sini? Babu sifatul iqamah. Nah ini yang bawahnya, babu sifatul iqamah, sifatul azan. Atau azan. Azan masih, kemudian ada di berikutnya Pak, belakang di baliknya. Sifatul iqamah. Babu sifatil iqamah. Ya ada kan? Ada, betul. Jadi ada azan, ada qomat. Azan itu panggilan sholat untuk persiapan ke masjid. Kalau iqamat sudah di masjid, persiapan sholat. Nah ini iqamah, qomah itu berdiri. Jadi azan itu panggilan, qomah mendirikan. Nah, jadi ini bagus sekali pasal kita, pengajian kita pada bulan hari ini. Ya, masalah azan jangan dianggap
Ya, sepele. Nanti orang yang azan itu termasuk orang yang istimewa. Di hari kiamat nanti dipanggil duluan, rombongan pertama untuk masuk surga. Nah, maka ya kalau perlu nanti diundi sini, diundi aja nanti yang ahli azan. Dan ahli azan ini dipilih orang yang fasih, napasnya panjang, suaranya baik. Ya kalau ada 5 diundi, kalau cuma 1 ya 1, nggak usah diundi. Nah ini, jadi ada kelebihan. Kemudian waktunya tersedia. Orangnya suaranya baik, tajwidnya bagus, tapi subuhnya kerinan, nggak bisa jadi azan. Jam 3 saya harus bangun muazin. Nah ini kesulitan lagi. Oleh karena itu maka muazin ini diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya Pak, maka dalam pengajian ini jamaah yang belum pernah mempergunakan saatul mustajabah supaya diperhatikan. Ya, antara azan dengan qomat itu termasuk saat mustajabah. Maka gunakan doa untuk kedua orang tua. Nah, di sini bisa diartikan Pak ya, di sini ya. Bab sifatil azan. Baca di dalam sifat azan Pak ya. Setelah azan baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pak ya. Jadi begini Pak. Ada namanya doa azan. Setelah azan ada doa Pak. Baik yang azan maupun yang mendengar, yang tidak ikut azan. Ini aja karena di sini antara azan dan doa itu termasuk saat-saat waktu mustajab doa. Maka harus kita gunakan kesempatan yang baik ini, gitu loh. Jadi pertama doa azan, Allahumma rabbana tamma sholatil qaimah ati sayyidana Muhammad wa mahmudan alladzi ba'ata innaka la tukhliful mi'ad. Itu azan. Baru disambung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baru disambung rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya. Tutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru selesai. Baru salat qobliyah. Biasakan yang sudah diamalkan terus. Yang belum kami harap ini hebat. Jadi setiap kita ketemu waktu mustajabah Pak, doa yang paling baik adalah minta ampun kepada Allah dulu. Rabbighfirli, ampuni dosaku, wali walidayya dan kedua orang tua. Dahulukan dulu Pak. Dosa, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua. Sampai 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani. Jangan minta, wah ini masuk mustajabah, minta uang banyak, ya Allah, ya. Minta anak soleh, minta apa, minta yang lain, rumah, nggak perlu, boleh Pak, tapi utamakan untuk kedua orang tua dulu. Ya. Biasa saja ini, wah Allah mendengar, wah ini orang tuanya aja nggak peduli, minta uang, jangan dikabulkan, nggak usah. Nah, bisa saja terjadi Pak. Ya, karena begini Pak. Birrul walidain itu termasuk membuka ridhonya Allah. Artinya ridho Allah terbuka itu semua, kalau Allah ridho doanya mudah dikabulkan Pak.
biar kiai, biar imam besar, kalau Allah nggak ridho nggak akan dikabulkan doanya, Pak. Jadi tembus dulu ridho Allah. Sementara Nabi telah bersabda ridhollah fi ridhol walidain, gitu loh. Jadi orang tua dulu, ya Allah, apalagi sudah meninggal. Jadi Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi walidayya. Baru untuk permintaan yang lain. Maka gunakan ini saatul mustajabah ini antara azan dan qomat, mendoakan orang tua, Pak. Sebab ridhonya Allah untuk juga kita ridhollah fi ridhol walidain. Nah, jadi kalau orang tua begini, Pak, apalagi sudah masih hidup, yang meninggal pun orang tua itu, anak berdoa orang tua nyambung, Pak, tahu dan apa sampai wah udah meninggal ini ngapain didoain, nggak bisa, Pak, ya. Itu al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu disebut, Pak. Ada Qur'annya juga, ada ayatnya. Nah, kok udah mati aja kok kirim dungo, nggak bisa. Berarti imannya ini nanti bisa kurang sempurna. Oleh karena itu doa yang penting, di samping kita berdoa kepada hal-hal yang lain, dulukan dulu untuk kepentingan orang tua. Rabbi firli wali walidayya, ampuni kedua orang tua. Warhamhuma, rahmati kedua orang tua, ya Allah. Amin. Seperti kama rabbayani shaghira. Nah, ini aturan dari Nabi, maka kita amalkan. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada umroh, ada haji, di multazam, itu orang tua dulu doanya di tempat yang mustajab, waktu yang mustajab, baru doa-doa yang lain. Saya kira itu. Yang kedua, Pak, kita karena pengajian kita hanya sebulan sekali, ini kita lengkapi bagi ini. Berikutnya ini untuk bahan nanti di rumah. Jadi ada namanya doa Nabi Adam. Ini dibaca, Pak. Itu Nabi Adam membaca doa ini sebelum asar. Sebelum asar. Ya, asar. Jadi sholat asar itu nggak ada ba'diyah, yang ada hanya qobliyah. Nah, ya. Qobliyahnya asar itu 4 rakaat, 2 kali salam. Ya. Rakaat pertama idzazul zilatil ardu. Azal salah. Yang rakaat kedua setelah itu wal adiyat. Terus yang ketiga al qari'ah. Yang keempat al haqqum takatsur. Nah, di antara 2 rakaat ini kita membaca assalamu alaina wa ala malaikatil muqarrabin, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru rakaat ketiga keempat, rakaat yang salam yang kedua, baru membaca ini, Pak, sebelum qomat asarnya. Nah, ya ini teknis Nabi Adam membacanya begitu. Jadi sebelum asar, setelah qobliyah. Nah, adapun sebelum nggak sempat qobliyah, Pak, karena waktu mungkin mendesak mau sekat qomat, ya baca aja ini. Ini, Pak. Sebelum asar. Kalau qobliyah ya setelah qobliyah. Ya, setelah qobliyah baru doa Nabi Adam, baru sholat, baru qomat. Ini, Pak.
Saya kira nggak perlu kita baca Pak ya, terjemahnya sudah ada. Itu ini saya eliminating supaya mudah Pak, karena biasanya belum ya, kalau aku kecuali supaya cepat hafal. Amin. Kalau kertas biasa nanti kemana-mana Pak ya, belum hafal, kan ini kan mudah dihafal ya. Itu Pak. Berikutnya Pak, afdolus sholawat, sholawat yang terbaik. Afdol itu baik, utama. Afdol yang paling utama. Ini Pak ya, kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alladzi mala'ta qalbahu. Alladzi mala'ta qalbahu. Mala'ta qalbahu. Mala'ta qalbahu. Min jalalika. Min jalalika. Wa ainahu. Wa ainahu. Min jamalika. Min jamalika. Fa asbaha. Fa asbaha. Farihan. Farihan. Masruran. Masruran. Muayyadan. Muayyadan. Mansuran. Mansuran. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima. Taslima. Walhamdulillah ala dzalik. Walhamdulillah ala dzalik. Jadi walhamdu ala dzalik. Ala dzalik itu segala puji bagi Allah terhadap yang lewat, terhadap semua salawat ini Pak. Itu salam atau salim Pak? Salim. Salim karena sholli. Jadi kalau baca yang pertama sallallahu, salam. Kalau sholli wasalim Pak. Sholli wasalim. Tadi salah yang pertama tadi ya. Wasallim taslima. Ya. Allahumma sholli ala. Kalau sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Jadi rumusnya kalau sholla salam. Kalau sholli salim. Nah, itu Pak ya. Nah ini afdal sahabat. Ini dibaca Pak sebelum tidur 3 kali. Ya. Khususnya untuk tidur ya, ini selain dibaca selain tidur nggak apa-apa Pak, tapi untuk mau tidur baca ini ya, ya. Dibaca 3 kali sebelum tidur. Bukan hanya itu aja Pak, cuman sholawat ini kalau mau tidur baca sholawat ini. Tapi sholawat ini boleh juga untuk sholawat, mau pidato pakai sholawat ini boleh ya. Pembukaan sholawat dulu ini. Afdolus sholawat ya, mala'ta qalbahu min jamalika. Ini terjemahnya gini Pak, sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi mala'ta. Malak ini bukan malak bahasa Indonesia Pak, bahasa Arab. Kalau malak kok Nabi Muhammad kok dipalak. Mala'a mil'u ada dalam doa sholat. Mil'us samawat wa mil'ul ardi. Mil'u itu memenuhi Pak. Mil'ul ardi sepenuh bumi. Wa mil'u masih tak sepenuh apa yang kamu kehendaki ya Allah. Jadi kalau mala'ta Pak, memenuhi ya, mala'ta kamu memenuhi qalbahu, kolbunya Nabi, min jalalika dari keagunganmu. Bayangkan ini. Di sini letak afdhalus sholawatnya ini. Ya. Sholawat kepada Nabi yang Allah. Nabi itu ya Allah telah mengisi hati Nabi dengan jalalika. Apa itu jalal? Abdul Jalil, Jalal. Jalal Allah Ta'ala wa Jalla wa ala. Jalla sama dengan Allah Pak. Keagungan, kebesaran. Akbar sama ya, min jalalika dari keagunganmu. Jadi hati Nabi itu Pak dikasih jalalullah ya. Jadi siapa yang mau datang hari ini tahu Pak, ada tamu, maunya ini, tamu ini maunya, tahu Pak.
Warosa dunubi narah, apa istilahnya itu? Tahu isi hati orang. Itu loh kira-kira. Nah, ini allazi malak taqol min jalalika. Nah, itu kalau manusia wali kutub juga begitu. Jadi dia dipinjami oleh badan Nabi, hati Nabi itu dipinjamkan kepada wali kutub yang ada di wali di dunia ini ada, Pak. Ya, hanya dipinjami aja. Nah, itu ada. Namanya wali kutub. Atau Sultanul Aulia, ada Pak. Termasuk Sultanul Aulia, rajanya wali. Sultan itu dipinjami hatinya oleh Nabi ke wali itu. Nah, dia tahu, wah apa ini. Dia tahu hatinya orang. Itu wali, Sultanul Aulia. Termasuk Habib Lutfi itu, Pak. Habib Lutfi Pekalongan, Bil Hashim, Bil Yahya, ya, Al-Hashimi. Itu. Kemarin saya ketemu, Pak. Saya ke Jakarta, ya, sampai malam, sampai jam 2 malam. Ya. Itu Sultanul Aulia, beliau itu. Sudah tahu, saya ketawa-ketawa, waduh, udah tahu rumahnya. Jadi ini karena hatinya sudah dijawab, malak taqol bau min jalalika. Nah, itu. Jadi Sultanul Aulia. Terus wa ainahu min jamalika. Matanya dari keindahan Allah. Jadi matanya itu kita menatap nggak bisa, Pak. Ya. Itu. Fa asbaha farihan mas'uran muayyatan mansuran. Ya, jadi Nabi itu selalu gembira, muayyad, ya, kuat jiwanya, mansura, ditolong oleh Allah. Wa alaihi wasallam, walhamdulillah bil adzalik. Ini afdhalus sholawat, Pak. Ya, dibaca 3 kali sebelum tidur. Maka ya tidur, sebenarnya kalau tidur kan kalau nggak dilaminating kan rusak, Pak. Nah, dipasang, nanti ibunya suruh baca. Nah, nggak hilang ini kalau dilaminating. Iya. Nah, pertama dari bunyai, Pak, saya suruh kertasnya hilang. Waduh, ambil nating aja. Ya, lulus. Nah, jadi wah, berarti ini kalau nggak dilaminating ini rusak ini nanti. Nah, ini Pak, jadi ya ini ya. Saya kira itu moga-moga manfaat. Amin. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada, pakai langsung tutup. Enggak ada. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan da'iman inda kulli tarfatin wa tanaffusin nafsin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'aidu sultanik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma salli zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna sabirin waj'alna syakirin lil imtika muslimina biha qabilina laha wa timhala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kajian pagi ini sudah selesai, sudah banyak ilmu yang kita terima. Mudah-mudahan bisa kita
aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.